Di satu poin ya terkait dengan Oke. penerimaan tahun 2025. Monggo Pak Deputi. Terima kasih Mas Wahyu, Mbak Felisa, dan Mas Yudi. Mas Wahyu, itu pertanyaannya terkait dengan permintaan THR ini apakah ada ancaman, pemalakan, dan lain-lain? Betul. Makanya kami menggunakan pasal 12E, itu terkait dengan pemerasan. Ya, jadi para kepala dinas ini, kepala SKPD ini diminta gitu ya, diminta untuk mengumpulkan sejumlah uang. Tadi juga ditanyakan oleh Mbak Tasya kayaknya ya, atau siapa tadi? Apakah ada ancaman dan lain-lain gitu? Atau Mas ini ya, Mas Noval ya. Jadi ada ancamannya juga gitu, seperti itu sehingga menjadi beberapa keberatan terhadap permintaan itu. Dan kemudian juga untuk yang tahun ini ada bargainingnya. Tadi kan disebutkan ada, kalau awalnya dimintanya 75 sampai dengan 100, tapi kemudian yang mungkin tidak memiliki sejumlah itu, uang sejumlah itu, ya di tawar-menawar lah, dibargainingkan seperti itu. Kemudian terhadap 27 orang, itu kenapa diperiksanya di Banyumas, tidak di Cilacap. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Mas Mario, kami menghindari terjadinya konflik of interest. Ya, kenapa? Karena dari hasil pemeriksaan yang kita, informasi yang kita kumpulkan dari pemeriksaan saksi-saksi pada saat itu, ya, calon saksi pada saat itu diperoleh informasi bahwa uang tersebut bahkan sudah di goodie bag ya, itu untuk Forkopimda. Salah satu Forkopimda itu adalah Polres, gitu ya, Kapolres di situ. Makanya tidak dilakukan pemeriksaannya di Polres Cilacap untuk menghindari tadi konflik of interest. Ini kita pindah ke Banyumas. Bisa di ini ya, Mas Wahyu. Oke, Mbak Felisa. Kemudian ini per goodie bag-nya berapa gitu ya? Per goodie bag-nya. Itu antara 100 sampai 50 ya. Ada yang 100, ada yang 50 gitu ya. Jadi masing-masing Forkopimda itu berbeda. Nah, 150, ada yang 20. Ada yang 20. Ada juga yang 20. Tadi itu ada 6 ya, 6 goodie bag, 6 goodie bag, ada yang 100, 100, 50, 50, ada yang 20. Kemudian asal-usul uang. Dari informasi yang kami terima dari para kepala SKPD itu bahwa ada yang kemudian meminjam uang itu, ya tadi meminjam itu tentunya juga ujung-ujungnya adalah nanti ada ijon gitu. Nah, betul, ijon proyek di tempatnya gitu, sehingga peminjaman itu nanti akan dibayar dengan proyek-proyek yang akan dilaksanakan di tahun 2026. Makanya pemberian THR atau pengumpulan uang THR ini tidak hanya sekedar kita melihat bupati meminta sejumlah uang kepada kepala dinas untuk dibagikan THR-nya ke eksternal saja. Tidak hanya sampai di situ sebetulnya. Ada kerugian yang akan ditanggung oleh masyarakat di Cilacap karena uang yang dikumpulkan itu berasal dari ijon tadi. Tentunya kan kepala SKPD ini mengeluarkan uang 100 atau 75 atau 100 juta itu ya dari mana? Gajinya aja nggak bakalan nyampe segitu. Gaji selaku kepala dinasnya tidak nyampe 100 juta gitu. Akhirnya mereka ya ijon proyek-proyek. Nah, nanti pada saat proyeknya tentu kalau sudah diijon seperti itu, kualitas dari proyek yang dikerjakan itu akan menurun. Itu seperti ini karena ya sebagian sudah digunakan untuk atau sudah diambil untuk keperluan-keperluan seperti ini. Nah, yang dirugikan siapa? Masyarakat pada akhirnya karena fasilitas umum yang dibuat itu tentunya tidak akan sesuai kualitasnya. Itu layanan misalkan kalau sekarang dimintanya ke PUPR ya sarana jalan, jembatan dan lain-lain, bangunan-bangunan fisik itu akan terdampak.
Kalau diminta ke dinas kesehatan, layanan kesehatan dan lain-lain, obat dan lain-lain, masyarakat tidak akan dapat layanan kesehatan yang semestinya. Kalau yang diminta ke dinas pendidikan, tentu sekolah-sekolah, bangku-bangku untuk anak-anak sekolah itu tidak akan, perawatannya tidak akan maksimal. Kenapa? Karena sudah diambil uangnya seperti itu. Jadi dampak ikutannya ini menjadi lebih besar gitu ya. Itu tidak hanya kita memandang ini diambil hanya misalkan untuk THR itu, enggak ke sana. Nah, juga terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Tasya, mau ngapain itu ke depannya? Ya karena bandel ya tentu obat terakhir adalah dengan penindakan. Sekarang mungkin masih ada beberapa hari ke depan, ini hari ke-25 ya, Ramadan ya. Berarti ada sekitar 5 hari ke depan. Jangan berpikir bahwa kami karena lebaran terus kami mau mudik pulang gitu ya dan membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi di rentang waktu ke depan ini. Tidak, kami akan tetap hadir untuk melakukan penindakan apabila masih bandel melakukan tindak pidana korupsi seperti itu. Jadi jangan pikir wah mungkin nanti penyidik-penyidiknya pada mudik gitu ya seperti itu. Tidak, karena rekan saya juga terinspirasi sama rekan-rekan jurnalis yang tetap semangat ya nggak ada liburnya gitu, tetap semangat. Hari libur pun hari Sabtu tetap hadir di sini. Ya begitu.